Assalamualaikum. Hai anak-anak, selamat datang kembali di Yuniasi Channel. Yuniasi Channel merupakan tempat belajar sains paling asyik. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya saya makin bersemangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya, yang perlu kalian ingat, organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang kita bahas pertama yaitu gangguan pada jantung. Jantung di sini merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gangguan pada jantung ada banyak, tapi yang akan kita bahas di sini hanya 3 macam, yaitu jantung koroner, penyakit jantung bawaan, dan yang ketiga yaitu gagal jantung. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Apa itu penyakit jantung koroner? Jadi, penyakit jantung koroner itu disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah menuju ke jantung. Bisa disebabkan karena adanya lemak atau zat kapur. Akibatnya, aliran darah menuju ke jantung terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja. Gejalanya sesak nafas, nyeri di bagian dada, dan cepat lelah. Cara mengobati atau cara mencegahnya dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan berserat. Yang kedua yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini terjadi karena adanya gangguan saat pembentukan struktur jantung pada masa kehamilan. Bisa disebabkan karena infeksi bakteri atau mungkin efek samping dari penggunaan obat. 3 jenis penyakit jantung bawaan pada bayi disebabkan karena adanya kerusakan dinding jantung, kerusakan katup jantung, dan yang ketiga karena kerusakan pembuluh darah menuju jantung. Gejalanya ada memar pada bibir, kulit, jari tangan, dan kaki, sesak nafas, berat badan yang sangat rendah, sakit pada dada, kesulitan menyusu, dan pertumbuhan yang lambat. Cara mengobatinya dengan mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Jika perlu bisa dilakukan tindakan operasi dan transplantasi jantung. Yang ketiga yaitu gagal jantung. Gejalanya hampir mirip dengan jantung koroner. Penyakit gagal jantung ini disebabkan karena pompa jantung yang lemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Gejalanya yaitu sesak nafas, cepat lelah, dan terjadi pembengkakan pada tungkai atau kaki dan pergelangan kaki. Cara mencegahnya yaitu mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, bisa dilakukan operasi dan transplantasi jantung. Kalau tadi kita membahas tentang gangguan pada jantung, sekarang kita membahas gangguan pada pembuluh darah manusia. Ingat, pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3, ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi, pembuluh vena atau pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Gangguan pada pembuluh darah manusia antara lain hipertensi atau tekanan darah tinggi, hipotensi, tekanan darah rendah, dan varises. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mm Hg. Pada penderita hipertensi, tekanan darahnya lebih dari 120/80 mm Hg.
Hipertensi ini bisa terjadi karena usia, gaya hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, dan karena stres. Cara mencegahnya dengan olahraga teratur, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan berserat. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Lawannya hipertensi ya. Kalau hipotensi merupakan keadaan di mana tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Jadi, tekanan darah pada penderita hipotensi lebih rendah dari 90/60 mm Hg. Hipotensi bisa disebabkan karena usia, kondisi cuaca, dan bisa karena efek samping penggunaan obat. Cara mencegahnya dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan berserat. Selanjutnya ada varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai atau kaki. Penyebab varises antara lain faktor keturunan, bisa juga karena terlalu lama berdiri atau duduk bersila. Cara mencegah atau mengobatinya dengan melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darahnya lancar. Gangguan pada darah manusia bisa disebabkan karena faktor non-keturunan, bisa disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan pada darah manusia yang non-keturunan itu meliputi anemia, leukemia, dan demam berdarah. Kalau gangguan pada darah manusia yang disebabkan karena faktor keturunan meliputi hemofilia dan talasemia. Anemia disebabkan karena kurangnya sel darah merah dalam tubuh, bisa disebabkan karena pendarahan yang hebat, kurang zat besi, atau terjadi gangguan pembuatan sel darah merah di tulang. Gejalanya mudah lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Cara mencegahnya dengan makan makanan yang banyak mengandung zat besi, misalkan bayam, telur, dan kacang-kacangan. Leukemia atau kanker darah terjadi karena adanya produksi sel darah putih di sumsum tulang belakang yang berlebihan, sehingga sel darah putih tersebut memakan sel darah merah dan akibatnya tubuh kekurangan sel darah merah. Gejalanya mudah lelah, tubuh memar, mimisan, demam, dan berat badan turun secara drastis. Cara mencegah atau mengobatinya dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, dan jika sudah sampai stadium tinggi, bisa dilakukan dengan cangkok sumsum tulang belakang. Demam berdarah. Penyakit ini disebabkan karena ada infeksi virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, sehingga adanya virus ini menyebabkan jumlah keping darah dan sel darah putih menurun. Gejalanya demam, nyeri kepala, nyeri pada persendian, mual, muntah, bisa juga sampai terjadi pendarahan. Cara mencegahnya dengan menerapkan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
Hemofilia. Hemofilia ini merupakan gangguan pada darah yang disebabkan faktor keturunan. Jadi penyakit ini diturunkan. Artinya jika orang tua memiliki riwayat atau pembawa sifat hemofilia, bisa jadi anak-anaknya berpotensi untuk menderita penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia ini merupakan penyakit keturunan yang disebabkan karena protein untuk proses pembekuan darah berkurang, sehingga jika terjadi luka, darah sukar berhenti. Cara mengobatinya dengan melakukan transfusi darah. Sama dengan hemofilia, ada penyakit keturunan yang bernama talasemia. Penyakit ini disebabkan karena adanya kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi hemoglobin, sehingga daya afinitas sel darah merah dengan oksigen sangat rendah. Gejalanya mudah lelah, lemah, hingga sesak nafas. Cara mengobatinya dengan melakukan transfusi darah. Setelah kita membahas gangguan pada sistem peredaran darah, kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah antara lain gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, dan juga faktor keturunan. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Yaitu bisa dilakukan dengan beristirahat yang cukup, kemudian memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi, dan yang ketiga tidak lupa dengan berolahraga secara teratur. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.